Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anak? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran ini. Sebelum dimulai pada pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk kehadiran pada hari ini, apakah anak-anak masuk semua? Masuk, Ibu. Alhamdulillah masuk semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi perubahan konsep perubahan suhu. Next. Nah, sebelum Ibu memaparkan pada materi pembelajaran ini, Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian suhu. Yang kedua, menyebutkan alat ukur suhu. Untuk yang ketiga, mengubah satuan suhu. Dan yang keempat, menyadari pentingnya suhu dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nah, sebelum kita mempelajari apa itu suhu, mari kita diskusi terlebih dahulu. Coba bayangkan ketika kamu demam, tanganmu disentuh oleh ibu bisa merasakan panas badanmu. Pertanyaannya, apakah cara meraba dengan tangan cukup akurat untuk mengetahui suhu tubuh? Siapa yang mau menjawab? Saya, Ibu. Ya. Itu kalau misalnya kita lagi sakit terus kening kita dipegang sama Ibu itu belum internasional, Ibu, cara ininya mengukur suhunya karena belum ada alat bantu, cuma pakai tangan. Jadinya belum pasti hasilnya. Iya, betul banget. Next. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang apa itu suhu. Jadi, suhu adalah ukuran panas atau dingin suatu benda. Suhu menunjukkan tingkat energi panas dalam suatu benda. Semakin tinggi suhu, semakin cepat gerakan partikel di dalam benda tersebut. Sekarang, pada contoh suhu dalam kehidupan. Suhu ada di sekitar kita, misalnya suhu udara saat siang hari lebih tinggi dibandingkan malam hari, atau suhu es batu lebih rendah daripada air panas. Ada yang bisa menyebutkan selain contoh tersebut? Mbak Ratna apa Mbak Laila? Apa yang lain? Bisa memberikan contoh? Iya, Mbak Ratna. Misalnya ini, Ibu, suhu misalnya makanan yang taruh di freezer itu pasti suhunya lebih dingin, Ibu. Oh iya, benar banget. Bentar. Next. Selanjutnya pada alat ukur suhu. Nah, alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Termometer lebih akurat dibandingkan meraba dengan tangan karena menunjukkan angka yang jelas. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis termometer. Yang pertama itu termometer klinis untuk suhu tubuh. Yang kedua, termometer suhu rendah untuk mengecek suhu rendah. Untuk yang ketiga, termometer digital untuk di rumah. Selanjutnya ada satuan suhu. Satuan suhu itu dapat dinyatakan dalam beberapa satuan, yaitu ada Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur.
Di Indonesia, kita paling sering menggunakan Celcius. Untuk yang selanjutnya ada hubungan skala suhu. Skala suhu memiliki hubungan tertentu, misalnya 0 derajat Celcius sama dengan 32 derajat Fahrenheit, 0 derajat Celcius sama dengan 273 Kelvin, dan selanjutnya 0 derajat Celcius sama dengan 0 derajat Reaumur. Nah, dengan hubungan ini kita bisa mengubah satuan suhu dari satu skala ke skala lain. Di sini juga ada rumus konversi suhu. Untuk yang pada rumus Reaumur 4/5 kali C, untuk yang rumus Fahrenheit sama dengan 9/5 kali C plus 32. Untuk yang Kelvin sama dengan C plus 273. Di sini juga ada contoh perhitungan. Ada yang bisa memaparkan anak-anak? Mbak Laila, Mbak Ratna, atau yang lain? Mbak Ratna boleh? Memaparkan bagaimana Ibu? Membaca? Iya, membaca. Iya Bu, mau Ibu. Ya. Itu ada, jika suhu udara 25 derajat Celcius, maka dalam Reaumur itu berarti 25 kali 4/5 sama dengan 20 derajat Reaumur. Terus kalau dalam Fahrenheit itu 25 kali 9/5 ditambah 32 sama dengan 77 derajat Fahrenheit. Kemudian dalam derajat Kelvin itu 25 ditambah 273 sama dengan 298 derajat Kelvin, Ibu. Iya, terima kasih ya Mbak Ratna sudah memaparkan. Next. Terus yang selanjutnya ada suhu dan energi partikel. Nah, suhu berkaitan dengan gerakan partikel. Semakin tinggi suhu, partikel bergerak lebih cepat. Itulah sebabnya air mendidih pada 100 derajat Celcius karena partikel air bergerak sangat cepat. Untuk suhu dalam tubuh manusia, suhu normal tubuh manusia sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Jika lebih tinggi dari itu, tubuh kita dianggap demam. Termometer klinis biasa digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Selanjutnya, pentingnya mengukur suhu. Mengukur suhu penting dalam banyak hal, misalnya menjaga kesehatan tubuh, memasak, menyimpan makanan, bahkan dalam penelitian sains. Yang berikutnya kita akan waktunya kuis. Pertanyaan yang pertama, alat ukur mengukur suhu disebut. Ayo, apa? Coba ditebak ya Mbak Laila. Ya, benar banget, betul. Jadi jawabannya termometer. Untuk yang pertanyaan kedua, jika suhu udara 40 derajat Celcius, maka dalam skala Reaumur adalah, ayo siapa yang mau menjawab? Anak-anak. Saya, Ibu. Ya, Mbak Ratna silahkan. Jawabannya itu kalau 40 derajat Celcius dijadikan Reaumur itu 32, Ibu. Ya, benar banget. Jadi jawabannya adalah 30 derajat Reaumur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.